Petugas gabungan terus membersihkan Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh dari material sisa banjir bandang dan tanah longsor. Salah satu titik terparah berada di Dusun Lintang Bawah Ujung, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Di lokasi ini banyak kayu gelondongan yang memiliki diameter 80 hingga 100 cm. Petugas mengumpulkan kayu untuk menjadi tanggul sementara karena wilayah permukiman warga berbatasan langsung dengan Sungai Tamiang. Hingga hari ke-46 pasca bencana, lumpur tebal masih berada di dalam rumah warga. Lalu bagaimana penanganan pasca bencana di Sumatera? Kita tanyakan kepada rekan kita, ada Ikra Anggana di Aceh Tamiang dan Donald Caniago dari Sumatera Barat. Kita ke Ikra terlebih dahulu. Ikra, seperti apa proses pembersihan material longsor yang saat ini masih berlangsung? Silakan. Ya baik, selamat siang Redra dan juga pemirsa. Tadi baru saja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau langsung daerah terdampak yang paling parah di di Pulau Sumatera. Ini adalah di Kabupaten Aceh Tamiang, di mana tadi Tito menyampaikan untuk proses penanggulangan pasca bencana ini akan terus dilakukan, dan tadi juga kunjungan Tito juga sempat menambah sejumlah bantuan kemanusiaan seperti sebanyak 456 skop truk skop pasir yang diberikan oleh pemerintah, kemudian 300 dus mie instan, dan ditambah 1020 sepatu boots yang dibawa langsung untuk diberikan ataupun disalurkan kepada para petugas baik TNI Polri maupun BNPB dan juga masyarakat yang sedang terus melakukan pembersihan rumahnya akibat banjir bandang dan juga lumpur yang saat ini masih menggenangi sejumlah rumah warga. Dan tadi sempat disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, tinjauan langsung dari atas ataupun dari udara, memang untuk saat ini di hari ke-47 ini roda perekonomian sudah mulai pulih dan juga roda pemerintahan sudah mulai bergerak seperti yang kami himpun, kami kutip bahwa pada Senin esok juga direncanakan akan ada sidang rapat paripurna DPRK atau tingkat DPRD yang akan dilaksanakan di pusat kantor pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang, dan juga roda perekonomian ini kami pantau pasar-pasar tradisional, warung makan dan lain-lain ini nampak sudah buka. Ini menandakan aktivitas perekonomian mulai tumbuh. Namun memang sejumlah tenda-tenda pengungsian ini masih banyak sekali dapat dilihat dengan kasat mata baik di pusat kota maupun di pedalaman Kabupaten Aceh Tamiang, karena memang di dusun-dusun ini masih banyak sekali informasinya perumahan warga yang rumahnya ini masih dapat lumpur tebal yang masuk dalam pemukiman warga, dan memang upaya terus dilakukan. Informasi akan ada ke depan, pemerintah akan menambah sejumlah personel TNI sebanyak 2.000 personel TNI ini akan ditambahkan khususnya untuk Kabupaten Aceh Tamiang, dan sekitar 5.000 personel dari Polri juga akan diterjunkan ini dalam upaya percepatan penanggulangan pasca bencana yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Dan jika kami melihat memang untuk kayu-kayu gelondongan sendiri saat ini memang beberapa titik untuk kayu-kayu besar yang berukuran 80 hingga 100 cm ini sudah mulai dirapikan. Kemarin di pinggir Sungai Tamiang ini kayu-kayu gelondongan dan juga tumpukan tanah ini dibuat sebagai tanggul sementara, namun ini juga masih harus dipertanyakan kekuatannya karena tanggul sementara ini terbuat dari tanah dan juga sisa kayu. Apakah jika memang ada hujan yang deras yang dapat menahan arus air ataupun nanti malah justru berdampak pada banjir yang akan lebih parah seperti itu. Dan untuk cuaca sendiri memang cukup tidak menentu karena curah hujan di sini pagi-pagi bisa hujan ringan, dan saat ini kondisi sangat panas. Dan kalau kondisi seperti ini sangat panas, ini debu-debu naik ke udara seperti itu, Rendra dan juga pemirsa. Ini juga berdampak pada kesehatan masyarakat, saluran pernafasan masyarakat, karena debu ini cukup tebal dan cukup membuat sesak pernafasan. Dan jika ada hujan, ini kami melihat perbedaan di depan kantor Bupati Kabupaten Aceh Tamiang.
sebelum kami ke sana tidak hujan, kondisinya lumpur tidak menggenangi. Ini hanya hujan sedikit saja. Ketebalan lumpur ini dapat sangat mengganggu area parkiran dan juga area pemukiman lainnya. Dan untuk aliran listrik, informasinya untuk sepanjang jalan nasional ini informasinya sudah kembali dapat nyala normal. Namun di tempat kami mengabarkan saat ini nampaknya sedang ada pemadaman yang informasi dari warga ini baru sekali dua kali terjadi di sini. Namun tadi keterangan dari Tito Karnavian untuk listrik di area kota ini sudah dialiri, sudah masuk listrik. Namun untuk di dusun ataupun kecamatan-kecamatan yang jauh memang Tito mengkonfirmasi bahwa memang belum maksimal dan masih terus diupayakan dalam upaya percepatan penanganan bencana alam. Untuk sementara demikian, Rendra dan rekan-rekan saya kembalikan ke studio.